Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita ada pada tanggal 1 bulan April tahun 2026. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita lalui dengan sukacita, dengan kebahagiaan, tetapi juga dalam pergumulan hidup kita. Bulan ini adalah salah satu momen yang sangat penting, di mana seluruh umat manusia atau orang-orang Kristen sedang memperingati Jumat Agung. Sebelum kita menuju kepada Jumat Agung yang akan jatuh pada tanggal 3 yang akan datang pada hari Jumat. Maka renungan firman Tuhan kita pada hari ini dalam Injil Matius 26 ayat 36 sampai dengan 39. Tema renungan kita adalah ketaatan sempurna di tengah pergumulan. Di tengah pergumulan. Getsemani adalah tempat yang sunyi, tetapi di sanalah terjadi pergumulan yang paling menentukan dalam sejarah penebusan umat manusia. Di taman ini kita tidak melihat mujizat besar atau pengajaran kepada orang banyak. Kita melihat sesuatu yang lebih dalam hati sang juru selamat yang bergumul di hadapan sang Bapaknya. Jika demikian di Taman Eden, manusia pertama Adam jatuh ke dalam ketidaktaatan. Maka di Taman Getsemani kita melihat manusia kedua atau Adam yang kedua, Yesus berdiri dengan teguh dalam ketaatan. Karena itu pertanyaan mendasar buat kita pada pagi hari ini. Apa mana ketaatan Kristus di tengah pergumulan hidup bagi kita sebagai umatnya? Hal yang pertama dalam ayat yang ke-38. Ketaatan Kristus terjadi di tengah pergumulan yang nyata. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat ini membuka realitas terdalam dalam pergumulan Kristus di Taman Getsemani. Yesus tidak menghadapi salib dengan perasaan ringan, tetapi dengan kesedihan yang sangat dalam, bahkan digambarkan seperti mau mati rasanya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan Kristus bukanlah ketaatan tanpa pergumulan, melainkan ketaatan yang lahir di tengah-tengah tekanan jiwa yang paling berat. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, hal ini menunjukkan bahwa Kristus sungguh-sungguh manusia. Ia tidak kebal terhadap penderitaan. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, bukan hanya karena penderitaan fisik yang akan datang, tetapi karena cawan murka Allah yang harus ia tanggung. Ia memberikan penegasan bahwa Kristus memiliki dua natur, sungguh Allah dan manusia sejati. Dalam kemanusiaannya, ia mengalami pergumulan yang sangat hebat. Namun pergumulan ini tidak membuatnya jatuh ke dalam dosa. Justru disinilah kemurnian ketaatannya terlihat di dalam teks tersebut. Ketaatan Kristus adalah ketaatan yang sempurna, karena tetap teguh di tengah pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan mereka. Di sini terlihat puncak ketaatan itu. Kehendak kemanusiaannya tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara sekasih yang di dalam Tuhan Yesus, jangan berpikir bahwa pergumulan adalah tanda kegagalan iman. Pergumulan bisa menjadi tempat di mana ketaatan sejati tunduk dan dibentuk oleh Allah. Orang percaya bukan tidak bergumul, tetapi mereka belajar taat di tengah pergumulan hidup yang mereka sedang hadapi. Hari ini apa yang sedang kita hadapi? Pergumulankah? Tantangan atau pencobaan? Belajar kepada Yesus. Di tengah-tengah pergumulan itu, dia pasrah kepada Bapa di surga. Ketaatan sempurna di tengah pergumulan yang kedua adalah ketaatan Kristus adalah penyerahan total kepada kehendak Bapaknya. Dalam ayat yang ke-39 Alkitab berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti kehendak yang sendiri, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat ini adalah pusat pergumulan Kristus di Taman Getsemani. Sekaligus puncak ketaatannya. Di sini terlihat dua realitas yang berjalan bersama-sama. Kehendak kemanusiaan Kristus. Ketika Yesus berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini menyatakan keinginan manusianya untuk menghindari penderitaan.
Cawan dalam Alkitab seringkali melambangkan murka Allah atas dosa. Jikalau dibandingkan dengan Yeremia 25 ayat yang ke-15. Artinya, Yesus sadar bahwa ia menanggung hukuman dosa bukan hanya dirinya sendiri, melainkan dosa umat manusia. Yesus sungguh manusia dengan pergumulan yang luar biasa. Ia tidak mencari penderitaan, tetapi menghadapinya kesadaran penuh. Penyerahan total kepada kehendak Bapa adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam perjalanan penebusan Kristus. Bayangkan kalau andai kata ia tidak taat. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia? Tetapi akibat ketaatannya kepada Bapa di surga telah memungkinkan kita mengalami penebusan. Dia menderita, dia mengalami penyakit di dalam kehidupannya, dan pada akhirnya kita diselamatkan oleh karenanya. Demikian ketaatan Kristus adalah penyerahan total kepadanya, kepada Bapa. Bahkan ketika ia bertentangan dengan kemanusiaannya, ia membawa kepada penderitaan salib. Dan dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di sini kita melihat inti daripada ketaatan Kristus. Dalam kehendak manusianya, ia tidak menginginkan cawan penderitaan itu berlalu daripada dia. Tapi dia berkata, biarlah kehendakmu jadi di dalam kehidupanku. Karena itu saudara, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Getsemani adalah titik peralihan menuju salib, tempat di mana ketaatan itu ditangguhkan. Saudara sekalian yang kekasih, John Calvin adalah tokoh reformator pernah berkata, ia menekankan bahwa disinilah Kristus menaklukkan segala keengganan kemanusiaannya di bawah ketaatan kepada Bapa. Seringkali kita ingin Allah mengikuti kehendak kita. Tapi doa yang sejati justru membentuk kita untuk tunduk kepada kehendak Bapa yang ada di surga. Ketaatan bukan tentang perasaan, tetapi tentang penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang ketiga adalah ketaatan sempurna di tengah pergumulan yang ketiga, yakni ketaatan Kristus menggenapi rencana penebusan Allah. Getsemani bukan sekedar teladan moral. Ini adalah bagian daripada rencana keselamatan kekal. Rasul Paulus berkata, oleh ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar di hadapan Tuhan. Kristus adalah Adam kedua. Adam pertama gagal di Taman Eden. Adam yang kedua adalah Kristus yang menang di Taman Getsemani. Ketaatan yang membawa kita kepada pembenaran lebih jauh lagi. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tanpa ketaatan Kristus di Getsemani, kita tidak akan melihat pembenaran di dalam kehidupan kita. Tanpa salib, tidak ada keselamatan. Sproul, salah seorang teolog, pernah berkata, ia menekankan bahwa keselamatan kita tidak hanya bergantung pada kematian Kristus, tapi pada ketaatannya yang sempurna sepanjang hidupnya. Pengharapan kita bukan pada ketaatan kita, tapi pada ketaatan Kristus. Kita diselamatkan bukan karena kita cukup taat, tetapi karena Kristus lebih dahulu taat secara sempurna di dalam kehidupan kita. Di Taman Getsemani kita melihat sesuatu yang sangat dalam. Seorang juru selamat yang bergumul, tetapi ia tidak mundur. Seorang anak yang menderita, tetapi ia taat. Seorang penebus yang memiliki kehendak Bapa demi keselamatan umatnya. Ketaatan Kristus bukan hanya untuk dikagumi, tetapi dipercaya dan dihidupi. Percayalah kepada Kristus dengan sepenuh hati. Keselamatan berdiri di atas ketaatan, bukan usaha manusia. Belajar taat dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat Allah. Bahkan ketika kita mengerti, tetaplah berkata, jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kita perlu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab telah menjelaskan kepada kita dalam renungan kita pada hari ini, bahwa ketaatan sempurna di tengah pergumulan, yakni ketaatan Kristus terjadi di tengah pergumulan yang nyata. Nyata dan tercatat dalam Alkitab, dan itu dipelajari di sepanjang masa. Ketaatan Kristus adalah penyerahan total kepada Bapaknya. Karena ia telah menyerahkan dirinya secara penuh kepada Bapa, telah memungkinkan kita mengalami pembebasan penuh di dalam Kristus Yesus.
dan ketaatan Kristus menggenapi rencana penebusan Allah. Artinya bahwa hanya karena ketaatannya, segala sesuatu yang telah dirancang oleh Allah jauh sebelum dunia dijadikan, digenapi dalam penderitaan, dan dimungkinkan untuk kita mengalami pembebasan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar sesuatu daripada penderitaan Kristus, ketaatan sempurna di tengah pergumulan. Manusia mengalami pergumulan. Manusia mengalami tantangan dan pencobaan dalam hidupnya, tapi tidak sebanding dengan apa yang dihadapi oleh Yesus. Kalau ia mengalami penderitaan dan pergumulan, dia sudah menang dalam semuanya itu. Kalimat kuncinya adalah dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya di surga dan dia berkata, kiranya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan ini. Mari kita belajar daripada Yesus. Pergumulan yang kita hadapi, kita akan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Apakah itu pergumulan pribadi? Apakah itu pergumulan komunitas, keluarga, atau di tempat di mana kita bekerja, atau tekanan ekonomi yang kita hadapi dalam hidup kita? Percayalah, ketaatan sempurna di tengah pergumulan membawa kita untuk terus memandang kepada salib. Karena melalui penderitaan dan kematian Kristus, kita dibebaskan dari tekanan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami telah melihat ketaatan sempurna di Taman Getsemani oleh karena Kristus. Ampunilah kami yang seringkali berontak terhadap kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk taat, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Dan mampukanlah kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya hari ini kami mengalami pergumulan dalam hidup kami, tapi Tuhan memberikan kepada kami pembebasan. Karena hanya kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kami bisa melewati semua tantangan itu. Salib membawa kami kepada kemenangan. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani memberikan kepada kami keteladanan bahwa kalau kami bergumul dan bergantung kepada Tuhan, pada akhirnya kami akan diberikan kemenangan daripada Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Soli Deo Gloria.